Selamat pagi Oma dan Opa yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan, satu minggu telah kita lewati bersama Tuhan Yesus. Hari demi hari boleh kita lalui baik suka maupun duka. Tetapi jika kita selalu bersama Dia, kita yakin bahwa lewat pengalaman hidup kita semakin bertambah iman kita kepada Tuhan Yesus. Mari kita menyiapkan hati kita untuk memulai persekutuan ini dengan memuji nama Tuhan dengan lagu Kini Saatnya. Ma
Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, sungguh mulialah nama-Mu. Kami memuji Tuhan dengan segenap hidup kami, dengan segenap akal budi kami, dengan segenap jiwa kami. Kami mau mengagungkan nama-Mu yang kudus. Ya Allah yang maha hadir, hadirlah di persekutuan kami ini. Biar Engkau menguasai hati kami, sehingga kami sungguh-sungguh memuji memuliakan nama Tuhan dan belajar kebenaran firman Tuhan, sehingga hari demi hari boleh kami lalui beserta kasih Tuhan dan iman kami bertambah kepadamu. Terima kasih Roh Kudus atas penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Ya Allah kami yang kami kasihi dan kami sembah, ampunilah kiranya segala dosa dan kesalahan kami. Biarlah dosa kami Kau sucikan, sehingga kami layak menghampiri tahta-Mu yang kudus, boleh menghampiri hadirat-Mu yang suci dan mulia. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan doa syukur kami. Amin. Oma dan Opa, hal terbesar di dalam hidup kita ialah kita boleh mengenal Tuhan Yesus yang menjadi sandaran hidup kita, sehingga kita tidak takut apapun yang terjadi di dalam hidup ini. Mari kita memuji Tuhan dengan lagu Hal Terbesar Dalam Hidupku.
Firman hari ini akan dibacakan dari Yesaya 40 ayat 29 sampai dengan 31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. 以赛亚第40章第29节到31节，配发的他是能力，软弱的他加力量，就是少年人也要配发困倦，强壮的也必全然跌倒，但那等候耶和华的必重新得力。他们必如鹰展翅上腾，他们奔跑却不困倦，行走却不疲乏。 Oma Opa yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita datang ke dunia tanpa membawa apa-apa, juga pergi dari dunia ini tidak membawa apa-apa. Biar hati kita boleh taat seperti hamba yang setia kepada Tuannya. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sapaan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Guru Injil Tan Chuan Eng dengan mendengarkan pujian dari Jochebed. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Yang dikasih di dalam Tuhan Yesus, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama.
Bapa, sekali lagi kami bersyukur dan terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk belajar kebenaran firman-Mu. Biar Roh Kudus menolong kami, bukan saja kami mengerti akan firman-Mu, tetapi kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Opa Oma yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus. Ya, saya senang berjumpa dengan Opa Oma kembali, walaupun saat ini masih secara online. Nah, Opa Oma, hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan, ya, dengan tema pertumbuhan iman. Dan kita belajar dari seorang tokoh. Nah, nanti kita lihat siapakah tokoh ini. Nanti kita akan tahu. Nah, Opa Oma yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus. Nah, setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, dia harus mengalami pertumbuhan iman. Mengapa? Karena sebelum dia percaya kepada Yesus, dia sudah menerima ajaran-ajaran atau kepercayaan-kepercayaan yang lama. Nah, kalau dia tidak bertumbuh imannya di dalam Yesus, maka dia masih akan tetap melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Misalnya Opa Oma, dia punya masalah atau dia sakit, ya. Dia nggak mencari dokter, ya. Bahkan dia nggak mencari Tuhan Yesus, tetapi dia cari paranormal, Opa Oma. Itu alias dukun, ya, misalnya untuk menyembuhkan penyakit dia, atau menyelesaikan masalah-masalah dia. Nah, Opa Oma, di tahun 96 ketika kami baru percaya kepada Yesus, yaitu sudah 3 tahun, ya, kami percaya Yesus. Nah, Opa Oma, pada waktu motor sepupunya Yana, ya, dipakai oleh Yana hilang di pasar Mandiri. Dan pada waktu itu seseorang datang kepada kami, dia mengatakan bahwa ada orang yang bisa menemukan motor itu, yaitu yang disebut dengan paranormal. Kamu datang aja ke sana. Tetapi kami tidak lakukan, Opa Oma. Ya, walaupun kami harus kehilangan motor. Nah, pada saat nenek yang meninggal, Opa Oma, biasanya Opa Oma kalau mau ditimbun, ya, ditanya apakah udah selesai makannya atau belum, ya, karena biasanya itu kan disajikan makanan, ya. Bertanyanya bagaimana Opa Oma? Tentunya jawabannya dengan 2 keping koin. Nah, tetapi pada waktu itu semua keluarga Yana sudah bertanya kepada nenek Yana sudah meninggal, dan jawabannya Opa Oma melalui koin itu cuman tertawa, marah, tertawa, marah. Jadi nggak ada jawaban apakah sudah atau belum. Nah, tinggal Yana satu-satunya cucunya. Ya, Yana adalah memang cucu kesayangan neneknya. Dan pada waktu itu Yana minta kepada Yana untuk bertanya apakah neneknya sudah selesai makan atau belum. Tapi pada waktu itu Yana berkata, saya udah percaya kepada Tuhan Yesus dan saya tidak melakukannya, dan dia tidak mau melakukan itu. Sehingga ibunya berkata kepada dia, kamu adalah cucu kurang ajar, cucu yang tidak menghormati nenek kamu, tidak sayang kepada nenek kamu. Dia ingin berkata, Ii juga orang Kristen, tapi tidak seperti kamu. Oma-opa yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, saya memaklumi. Karena Yana walaupun sudah Kristen, tapi dalam menjalankan bisnisnya, dia masih bertanya kepada paranormal dan bahkan minta penglaris dari paranormal. Itulah kita lihat Yana walaupun sudah Kristen, tetapi imannya tidak bertumbuh. Yana bukanlah seorang cucu
yang gak sayang pada neneknya. Pada saat neneknya dirawat di rumah sakit, ya, yang menunggu hanya kami berdua, yang lainnya tidak mau. Nah itu Opa Oma yang dikasih di dalam Tuhan Yesus. Nah Opa Oma yang dikasih di dalam Tuhan Yesus, ada seorang tokoh Opa Oma, ya, dia kepala rumah ibadat. Pada waktu itu dia punya masalah Opa Oma, di mana anak perempuannya sakit keras dan hampir mati. Nah dia datang kepada Yesus. Nah pada saat dia datang kepada Yesus Opa Oma, belum masalahnya diselesaikan oleh Yesus Opa Oma, datang utusan dari kepala rumah ibadat ini yang mengatakan, jangan merepotkan guru karena anakmu sudah meninggal. Dan pada waktu itu Yesus berkata kepada tokoh ini, percayalah. Dan pada waktu itu tokoh itu percaya kepada Yesus. Dan Opa Oma, apa yang terjadi saat tokoh ini percaya kepada Yesus? Dan apa yang dia dapatkan? Nah Opa Oma yang dikasih di dalam Tuhan Yesus, saya akan membacakan firman Tuhan buat Opa Oma dari Markus pasal 5 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-23, nanti dilanjutkan ayat yang ke-35 sampai selesai. Demikian firman Tuhan Opa Oma. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Umpama ayat 35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, jangan takut, percayalah. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah Yesus masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan Yesus Opa Oma. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, Talitakum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun, semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Nah, Opa Oma yang dikasih di dalam Tuhan Yesus, kita melihat Yairus punya masalah, Opa Oma. Di mana kita lihat anaknya, ya anak perempuannya sakit keras, hampir mati. Ya, dan diminta Yesus untuk menyelamatkannya. Namun ketika Yesus belum melakukan hal itu, Opa Oma, ya, kepala rumah ibadat ini, Yairus ini
mengalami sesuatu yang lebih lagi umpama di mana anak perempuannya telah meninggal. Namun kita melihat umpama di sini Yairus percaya apa yang dikatakan oleh Yesus. Karena ketika Yesus mendengar kabar anak Yairus sudah meninggal, Yesus berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percayalah." Nah, umpama kita melihat di sini iman daripada Yairus tetap percaya kepada Yesus. Dan apa yang dia dapatkan umpama? Yang didapatkan adalah sesuatu yang mustahil bagi manusia, tetapi tidak mustahil bagi Allah. Di mana anaknya Yairus dibangkitkan dari kematian. Nah, itulah umpama ya. Ketika iman kita bertumbuh, kita tidak tahu apa yang kita dapatkan ketika kita semakin percaya kepada Yesus. Bisa saja kita mendapatkan sesuatu yang tidak mustahil bagi Tuhan. Nah, umpama yang dikasih di dalam Tuhan Yesus, bagaimana caranya supaya iman kita bisa bertumbuh kepada Yesus? Umpama kita harus membaca Alkitab setiap hari. Karena kita tahu di dalam perjanjian baru enggak banyak umpama. Di situ kita akan melihat ya apa yang dilakukan Tuhan Yesus selama dia ada di dunia ini. Nah, disitulah iman kita bisa semakin bertumbuh umpama. Iman kita semakin percaya kepada Yesus. Yang kedua umpama saya katakan, jadikan Yesus sebagai sahabat kita, di mana kita mempunyai hubungan pribadi yang intim dengan Dia. Ya, kita berbicara kepadanya, dan kita membaca Alkitab, yaitu di mana Tuhan berbicara kepada kita. Biarlah firman Tuhan pada hari ini, umpama menolong kita supaya iman kita semakin bertumbuh kepada Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, sekali lagi kami bersyukur dan terima kasih di mana kami sudah melihat ya, bahwa ada seorang tokoh yang imannya tetap percaya kepada Engkau. Walaupun dia sudah mendengar anaknya sudah meninggal. Biarlah tolong kami semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Guru Injil Tan Chuan Eng. Mari kita meresponinya dengan menyanyikan lagu setiap hari. Biar kita boleh mengalami pertumbuhan di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari
Oma dan Opa, tiba saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita memberikan persembahan kita sambil bernyanyi, beri syukur. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang ada di surga, kami bersyukur Tuhan untuk setiap anugerah yang Kau berikan kepada kami lewat hidup kami ini. Terima kasih buat kesehatan, buat makanan, buat relasi, hubungan saudara-saudara. Kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati semuanya itu. Tuhan, kami mau mengembalikan sedikit berkat yang sebenarnya begitu besar telah Kau berikan kepada kami. Berkatilah persembahan ini sehingga boleh Tuhan persembahan kami ini memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan doa syukur kami. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini Tuhan kami menyerahkan persekutuan usia indah ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau memberkati anak-anak-Mu yang melayani khususnya melalui elektro Tuhan. Baik itu sebagai liturgis, pemusik, dan juga hamba Tuhan. Dan juga semua yang ambil bagian di dalam pelayanan, baik itu yang merekam. Biarlah sekali lagi kami mohon Tuhan memberkati mereka satu persatu. Berikan kesehatan yang baik, terutama di dalam hidupnya, tetap diberikan semangat, tetap melayani Tuhan, sehingga melalui mereka sungguh boleh berkat turun atas mereka, atas Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan persekutuan usia indah ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam kehidupan mereka ada yang mungkin di dalam pergumulannya Tuhan. Kau tolong, Engkau kuatkan segala permasalahan yang dihadapi, Tuhan sertai. Sehingga dalam hidupnya ia senantiasa pun diboleh ada kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami teringat Tuhan dengan saudari kami Ingpik di dalam pemulihan kesehatannya. Dia baru saja menjalani kemo yang pertama kali, tapi kami melihat Tuhan memberi dia kekuatan yang luar biasa, sehingga ia boleh menjalaninya dengan pertolongan Tuhan. Begitu juga kemo yang akan datang, Tuhan juga menolong dia, memberi dia kekuatan, kesehatan, pemulihan, sehingga ada damai sejahtera dalam hidupnya. Biarlah Tuhan tolong yang masih ada cairan di bagian paru-parunya, Tuhan jamah, Tuhan tolong. Terima kasih Engkau berkati juga anak menantu maupun cucu-cucunya, Kau memberkati Tuhan. Biarlah Ci Ingpik senantiasa dikaruniakan, diberkati oleh Tuhan, sukacita dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan juga Tante Min Sutejo, Tuhan juga menyertai dalam hidupnya.
Biarlah Tuhan senantiasa menolong dia, diberikan kekuatan, ada damai sejahtera, ada sukacita, kemanapun ia pergi selalu mendapat pertolongan, perlindungan Tuhan. Begitu juga dengan Sabtina, Tuhan juga sertai di dalam kesehatannya, biarlah Tuhan juga menolong dia. Begitu juga Tante Liana yang berulang tahun pada tanggal 23. Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan, di mana ia boleh mendapat umur yang begitu panjang. Semua ini karena anugerah-Mu Tuhan, di mana ia baru saja berulang tahun yang ke-89. Tuhan memberkati dia, Tuhan memberikan kesehatan, senantiasa diberikan sukacita, damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa semua usia indah mungkin saat ini di dalam pergumulan hidupnya, Tuhan juga tolong, Tuhan tilik mereka satu persatu, supaya di dalam hidupnya ia senantiasa ada kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ini juga ke dalam tangan-Mu. Khususnya Tuhan, Engkau memberkati para dokter yang saat ini sedang meneliti vaksin yang tahap ketiga. Tuhan tolong supaya vaksin ini boleh berhasil karena pertolongan penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar selalu boleh bersatu padu, selalu boleh bersama-sama membangun negara ini. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo Oma, ibu-ibu dan bapak-bapak di Persekutuan Usia Indah GPMBRI. Selamat bertemu kembali, walaupun kita tetap di rumah masing-masing. Apa kabar semua? Kabar baik, hebat, dahsyat. Dalam tahun 2020 ini, setelah pertengahan bulan Maret, kita tidak diperbolehkan datang ke GPMBRI karena pandemi COVID-19. Maka sebagai gantinya ada ibadah online yang untuk pertama kali ditayangkan pada tanggal 22 Maret. Kemudian disusul dengan persekutuan usia indah secara online mulai tanggal 8 Mei. Khususnya untuk persekutuan usia indah, ada beberapa aktivitas yang disiapkan dan dilaksanakan di dan dari rumah masing-masing anggota, kemudian digabung, diedit, dan hasilnya ditayangkan secara online, sehingga para usia indah dapat mengikuti dan merasakan persekutuan tersebut dari rumah masing-masing. Berarti di rumah saja tetap dapat beraktivitas, tetap semangat. Yang penting jaga kesehatan. Salam bahagia, salam sehat selalu. Tuhan memberkati kita semua. Halo teman-teman, semua baik-baik aja ya. Kalau aku di sini baik, sangat baik gitu ya. Tiap hari habis makan, tidur, istirahat gitu ya. Enak kan ya, walaupun kita nggak bisa kemana-mana, tapi
tetap aja senang gitu di rumah ya. Nah, teman-teman, bagaimana kabarnya? Hari ini masak apa? Untuk siapa? Ayo dong, kasih tahu. Gitu. Ayo teman-teman, kita hampir sudah mau ketemu lagi ya. Sebentar lagi kita ketemu. Sabar ya teman-teman, nanti kita ketemu lagi, kita bersuka cita lagi gitu ya. Terima kasih teman. Selamat pagi teman-teman lansia yang di rumah, apa kabar? Pasti sehat-sehat selalu, Tuhan selalu berkati. Sekarang saya mau baca ayat Korintus 13:4-5. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Sekarang saya mau nyanyi satu pujian, judulnya Kasih. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Oma dan Opa, tibalah kita akan mengakhiri persekutuan kita dengan menaikkan doa Bapa kami dan lagu Bapa terima kasih. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa
persekutuan telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.